Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katira. Qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hadirin, abu-abu, tungku-tungku sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari pertama sekali kita memuji ilahi Rabbi Allah Zul Jalali wal Ikram, di mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kepada kita semua umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang sangat berbahagia ini. Salat dan salam mari sama-sama kita doakan doa Allah putruk kepada junjungan Rasul Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan bersama Abi Imam Masjid. Kita doakan Abi selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, semoga dapat memimpin kita semua. Yang mulia panitia masjid, juga yang kita muliakan kepada guru-guru, baik pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, dan kepada seluruh para hadirin sedang jamaah salat subuh yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini mari kita renungkan bersama sebuah ayat Allah dalam Al-Quran. Walaupun ayat tersebut sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, baik melalui mimbar-mimbar dakwah ataupun melalui mimbar-mimbar Jumat, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad, diri Rasulullah, suri tauladan yang baik, yang bagus bagimu. Jika kalian ingin bahagia di dunia, ikuti, pelajari, teladani bagaimana akhlak Rasul Mustafa. Jika kalian, kata Allah, ingin bahagia di akhirat, ikuti, pelajari, teladani akhlak Rasul Mustafa. Tidak ada manusia
yang paling bagus akhlaknya dibandingkan akhlak Rasulullah. Maka hari ini yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kepada siapa Rasul yang pertama sekali berakhlak. Ketahuilah Nabi nama akhlak. Yang berokon kadang cuma tak dengar-dengar Rasul berakhlak, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Timbul pertanyaan, kepada siapa Rasul yang pertama sekali Rasul berakhlak? Jawabannya sudah tentu, yang pertama sekali Rasul berakhlak kepada Allah. Bagaimana Rasul berakhlak kepada Allah? Yang menjadi contoh kepada kita semua. Cara berakhlak kepada Allah diajarkan oleh Rasulullah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa saja yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Dalam bahasa yang lain, kubut suruh pujiuh tegah. Itulah manusia yang berakhlak. Timbul pertanyaan tunggu, man perintah Allah. Salat itu perintah Allah. Puasa perintah Allah. Menuntut ilmu itu perintah Allah. Walaupun hari ini kadang ada di antara kitanya tanggap seolah-olah menuntut ilmu perintah dungku. Di masjid kadang ada pengumuman, ketika panitia membuat pengumuman, hihi sang-sang menuntut ilmu seolah-olah perintah abi imam masjid menyai masjid, seolah-olah perintah panitia menyai masjid, menyai melata, seolah-olah menuntut ilmu hihi tang-tang perintah dungku ilmu. Baka mau kada daya na mu puduk but ada pengajian di balai-balai pengajian. Ada sebahagian masyarakat, ada sebahagian saudara-saudara kita hari ini menganggap seolah-olah menuntut ilmu itu perintah dungku. Padahal menuntut ilmu itu perintah Allah. Hana tajabut dosa besar, ibadah tu hana diterima oleh Allah. Maka menuntut ilmu tersebut hukumnya wajib. Yang wajib Allah kan tungku imam si, bukan panitia masjid, bukan tungku imam di dalam desa, bukan pimpinan daerah, bukan pimpinan balai pengajian. Sebagai bukti ulun tuan pegang, kadang ada pengumuman di masjid, ada pengumuman di Melasa, di daerah ataupun di balai pengajian. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana malam Senin ada pengajian, mari kita ramaikan bersama-sama. Ada sebahagian daripada saudara kita menjawab, ditunggu imum hana pre malam, tiap malam Senin ke pengumuman, hihi tang-tang buatnya perintah tunggu, padahal itu perintah Allah. Maka hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Barang siapa yang beribadah kepada Allah tidak didasari oleh ilmu. Ini bagi orang-orang yang beribadah, menyehana ibadah siana mahai tapaga. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak didasari oleh ilmu, hana ilmai. Ibadahna ilmai hana, maka dia berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Ija bak jalan kon jalan yang dia maksud. Gimana contoh tunggu? Umpama hari ini kita ingin pergi ke Banda Aceh. Tapi contoh istilah bahasa Banda Aceh, kita tidak tahu di mana Banda Aceh. Hanta depan tunggu patah Banda Aceh.
Hanya kita dengar-dengar bahawa ada Banda Aceh, tetapi Banda Aceh kita tidak tahu di mana. Tapi ada bangun nyo lu nak jauh Banda Aceh lihat. Hana tatanya bangun tu patah Banda Aceh. Daripada Tacok Honda, kita ambil kereta, lalu kita berangkat. Lung rasa Bandung kita nyo tatu ho jalan Medan Banda Aceh. Medan ke kanan, Banda Aceh ke kiri. Berhubung dikarenakan Banda Aceh hana ke depan, ketika sampai di Simpang Biren, syok dalam pikiran, terwaham dalam pikiran, nyoho Banda Aceh, pelong jak depan ataupun ke kiri, lurus ataupun ke kiri. Dikarenakan Banda Aceh hana depan, mutaliwe te uya, hara tungku tak ingon. Meliwet-liwet, meputa-puta disebabkan karena Banda Aceh hana terdapat patah Banda Aceh. Begitu pula orang yang beribadah kepada Allah tidak didasari oleh ilmu. Tak ibadah hana ilmu, maka dia akan tersesat selama-lamanya. Makanya tunggu kadang uronyona tak ibadah, tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Apa kata Hasan Al-Basri? Lebih besar keburukan yang dia lakukan dibandingkan kebaikan. Orang ibadah hana ilmu lebih raya buat bro gepebuat dibandingkan buat rod. Ketika kita nyata kalian di dalam kehidupan siurau-urau, kadang kita nyo ahli ibadah, nyo tungku urang hana ibadah cina mahai dah pegah, urang yang na ibadah. Kadang kita ahli ibadah, zuhur ada, asar, maghrib, isya, subuh aktif. Tetapi alangkah sayangnya dikarenakan tidak ada ilmu, tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, kalau demikian Ustaz, apa ilmu yang mesti kita pelajari? Yang pertama sekali ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sedangkan Allah hana daduri? Maka dengan ilmu tauhid inilah kita bisa mengenal Allah. Sia-sia ibadah kita, hana arti, hana fungsi pula, hana makna apabila tidak ada ilmu tauhid di dalam jiwa, hana ilmu tauhid dalam tubuh, hana taturi Allah, kibancara tak sembah Allah. Man kibancara taturi Allah, setidaknya dengan na itikut 50 dalam tubuh, dengan mengenal sifat-sifatnya. Yang kedua, ilmu apa lagi yang perlu kita pelajari Ustaz? Ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih Ustaz? Ilmu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Setelah kita mengenalnya melalui ilmu tauhid, ada ilmu fikih yang wajib kita pelajari. Ilmu bagaimana cara kita beribadah, ilmu bagaimana cara kita menyembah Allah diajarkan di dalam ilmu fikih. Menyana ilmu fikih, iban cara tak ibadah kepada Allah. BJU dah bergadungku, kuronyo tanah bedah, tanah sembahyang. Kita ingin menunaikan solat. Belai tak pegah ibadah-ibadah yang lain tentang masalah persoalan solat ile tungku. Ketika getanya tanah sembahyang, ingin kita dirikan solat, na syarat-syarat segelom getanya tatamayang. Menyeh syaratnya hanapah sudah tentu ruku-ruku dalam semayang hana bereh. Semayang hana tak? Apa syarat yang pertama? Yang pertama kita harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
Katanya nyo mandum na hadas raya. Lebih-lebih katanya yang kamu keluarga semua ada hadas besar. Ketika tidak ada ilmu fikih di dalam tubuh, hana ilmu fikih dalam jiwa, kibancara tapuki hadah raya yang nabak tubuh katanya, maka wajib kita menuntut ilmu fikih. Nah, sebahagian daripada saudara gedanya uronyo hadirin yang berbahagia, kadang memucara mana wajib hana mu'oh gebedah ibadah. Alangkah sayangnya. Padahal di dalam kitab fikih diajarkan air harus air yang suci menyucikan. Itu suci hana ada doa. Ia yang menajisnya pun kita tidak mengenal. Air yang mustakmal pun yang hana taduri, ia mu'tan najih pun hana tadutoh. Bagaimana cara kita membuang hadas besar tabah hadas rayunya yang nabak tubuh? Kabereh tungku tapagada hadas rayu pun syarat lam tungku na pun syarat lam tempat harus suci. Kaji uronyo tatamayang hinai masjid. Nabi imam masjid, ada panitia, ada pengurus masjid yang suci tempatnya menyah tatamayang rumah. Lebih-lebih rumah kadang kena yang ubud. Rumah-rumah tau nada pelihara manok mau padimbo, nada pelihara iti ibadah manok ita mau dalam, ibadah iti ita mau dalam. Itu ia anak miat. Kibanjara tak suci tempat. Dengan cara menyelagi keramit lebih-lebih uronyo rumah rata rumah keramit taco ia tak hiram dia ada keramit bantaboh rumah menaji. Di dalam kitab fikih diajarkan bagaimana cara membersihkan najis di tempat yang ingin kita naikkan salat. Hana ilmu fikih, hana doa cara bersuci tempat, hana suci tempat, maka salat tidak sah di sisi Allah. Kejut tempat hana bereh. Ketika tempat sudah suci tunggu, apakah sudah selesai belum? Ada syarat-syarat yang lain. Pakaian harus suci. Karena nawate pakaian gedanya menajis. Ketika hana ilmu fikih, bagaimana cara kita mensucikan pakaian? Maka gepegah le gure-gure gedanya hadirin yang berbahagia. Kalau tidak ada ilmu agama, bisa jadi yang halal berubah menjadi yang haram. Hana ilmu agama yang halal jadi ke haram. Utungku hana pernah lung tuan bicontoh hadirin yang berbahagia. Itanya uronyo tak bedah tayak kerja. Terserah kerja apa yang kita kerjakan, yang penting halal di hadapan Allah. Apakah sebagai kuli bangunan? Apakah sebagai orang kantor? Terserah. Semua mulia di sisi Allah apabila pekerjaan yang kita lakukan itu halal. Ketika selesai kerja, taruh jam 12 ataupun sore, tak bedah tawau rumah. Lihat tacok gaji, tak bedah tawau rumah. Ketika segalam sampai ke rumah, merempok ngurus mugayungkut, ataupun kita masuk ke dalam pasar impreh, takun bauru mengkarungkut hadirin yang berbahagia, nebi long blaungkut mesti kailau. Tak bedah tak belau, leh tak belau ungkut tersebut, tacok ungkut tapuau rumah. Ketika sampai ke rumah, kita ambil ikan tersebut, kita kasih kepada istri kita ataupun tajuk banu tu ya ini. Oh temai, oh anu tempat ungkut tajuk dapat siang siat. Ijo oleh permoh katanya oleh istri kita, ibu sianglah ungkut tersebut. Le ibu siang. Ijo erah. Setelah dia bersihkan ijo ungkut tersebut iti lam langong.
Kamasa ungkut kadungku. Icongkut idang ke danyo, tabadah danyo tabajo. Berhubung dikarenakan perumoh gedanyo hana dayu jabut. Buat gedanyo pun hana tak buat. Gejabut dan di perumoh gedanyo itanyo pun hana tak buat. Katen teh hana geturitah ia yang suci menyucikan. Hana geturitah ia yang menajis. Karena bangkot na darahnya menajis. Perumoh gedanyo hana ijabut. Hana itu cara putus ciungkot. Sehingga yang gedanyo paju yang dasarji halu ongkotnya dikarenakan pekerjaan gedanyo halu tak copeng dari upah kerja tabla ongkot tak puau rumah ibu siang le promoh dikarenakan promoh gedanyo hana itu cara putus ciungkot. Sehingga apa yang terjadi, yang dasarnya ikan tersebut halal berubah menjadi haram. Maka dia berbahagia uronyo kadang promo tahanan do jabut. Tapi tapajuh makanan ikan yang haram. Sehingga apa yang terjadi? Apabila sering kita konsumsikan makanan yang haram, maka hati kita akan keras. Keruh hati, tidak mudah menerima nasihat. Maka hadirin yang berbahagia, maka kita perlu menuntut ilmu fikih. Selesai syarat-syarat, baik tak apa panjang tungkule syarat-syarat yang lain, tak ada tak sembahyang. Di dalam salat juga harus ada ilmu. Ada rukun-rukun, rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun qauli. Menyehana tamrunau ilmu fikih. Maka hana doa pupeda di mana letak rukun qauli, di mana letak rukun qalbi, di mana letak rukun fi'li. Rukun qalbi hati, niat, di mana letak niat, part yang mewajibkan niat, part menteng yang perle-perletan niat, rukun qauli perkataan yang perlu kita baca di mana menyemenan perle tamurno ilmu tajwid, karena di dalam sembahyang ada surat Al-Fatihah yang harus fasih ketika kita harus membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Rukun fi'li perbuatan, di mana yang perlu kita bergerak, yang hanjat takra, yang jet takra, maka menyehana ilmu fikih. Hadirin yang berbahagia, hana taturita rukun qauli, kita tidak mengenal rukun fi'li, kita tidak mengenal rukun qalbi. Hadirin yang berbahagia, ulun tuan pegah secara singkat, jangankan masalah persoalan ibadah, meridunya menyehana ilmu agama, maka pementeng yang kita kerjakan sia-sia di hadapan manusia. Lembo contoh, apakah masjid ini masjid kita bangun, apabila tidak ada ilmu ketika kita membuat masjid, bisa jadi urang hayuali bak gedanya, bisa jadi orang akan iu ganti rugi bak gedanya. Sebagai pengalaman ulun tuan baca sabuh sejarah di mana nasira ulama tempo awal nan godnyan Atta As-Salami. Kegiatan Atta As-Salami di samping beliau mengajar ngaji, di samping semua buat ada pekerjaan sampingan. Buat gedongku menjahit baju. Watai urang leh kita membuat gecop-cop baju Atta As-Salami, gecop. Ada satu baju yang seolah-olah baju tersebut yang paling bagus dijahit oleh Atta As-Salami. Kira-kira tibulun ka gecop bajunya hana bereh heno gupu bereh kenau, sehingga gecop baju tersebut beliau bawa ke pasar, menyebah heno tungku geme kota lu semawe. Gecok baju tersebut dia pula oleh Atta As-Salami. Ketika sampai ke pasar, nasidra urang yang kagemekat meplo-plo ton, 20 ton kagemekat, yang berpengalaman di dalam menjahit baju.
Ketika datangnya Atta Salami gekun ba urung coba jangan tungku menyembah zagadanya abu neblau bajalo. Pergi jawab le urung coba bajai tersebut. Long blau cilung kalan. Kepada urung coba bajai yang ke pengalamannya gekalan bajai Atta Salami. Pergi le urung coba bajainya Atta Salami. Baju yang engkau jahit tidak bisa aku beli. Katanya oleh Atta Salami, kenapa? Bajai yang drone comnya bajai hana ilmai. Bajai yang drone comnya bajai netiru-tiru. Hana nejak kostum menyembah sajinau. Hana nejak murnau. Nyoboh han sesuai boh tipji han sesuai baik dua. Nyo benung nyo hanapah baidu maka hayat Atta Salami tacok bajai kata Atta Salami tapuau rumah gedu Atta Salami gernungkan gekli begekele leurung coba bajai Atta Salami kejut takli kejut tamau. Apa jawaban Atta Salami? Hai saudara lon, hai tungku, long kli long mau bukan dikarenakan baju yang telah aku jahit tidak engkau beli. Long kli long mau tengah lurunungkan. Bagaimana dengan ibadah long selamanya? Duk manusia hidup patah hurung, hidup patah salah. Bagaimana dengan Allah? Pakai kehibadah long selama-lamanya. Hansip syarat ketika long semayang, hansip rukun ketika long semayang. Pakaian hana suci daripada hadas, daripada najis. Tubuh long hana suci daripada hadas. Pakai ke selamanya long kadang hana ilmu ketika long beribadah kepada Allah. Padahal tidak ulama merasa dirinya bodoh ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan ibadah tidak diterima oleh Allah di saat tengah hari kiamat. Kau gehoilong oleh Allah, hai Atta Salami, mana ibadahmu, mana salatmu, mana puasamu? Roh gegul oleh Allah, hai Atta Salami, gata ibadah ulo-ulo apa? Hana ilmu agama, hana ilmu murno ilmu wajib. Tetapi gata hana tamurno ilmu agama ulo-ulo gata ibadah. Ini yang aku takutkan. Padahal Atta Salaminya sidra ulama, sidra malim, tetapi beliau takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Manusia yang biasa-biasa, yang tak luput daripada dosa dan salah. Hadirin yang berbahagia, inilah ilmu yang perlu kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu fikih. Ada satu ilmu lagi yang mungkin pada hari yang berbahagia ini berhubung dikarenakan waktu yang sangat singkat. InsyaAllah di lain waktu, di lain kesempatan, tapagah tungku tabot ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu bagaimana cara menjaga ibadah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Ilmu fikih, ilmu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu bagaimana cara kita menjaga ibadah ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan kepada seluruh para hadirin sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.